Pendengar dan juga pemirsa RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya Ika Rojo kembali hadir di layar Anda ataupun di ruang dengar Anda di RRI Atambua. Pagi hari ini di dialog luar studio RRI Atambua, kami hadir dengan topik optimalisasi penerimaan pajak kendaraan. Ini sangat penting pendengar karena kita ketahui bahwa selama sepekan terakhir atau selama sebulan terakhir dari teman-teman dari kepolisian ini juga banyak melakukan kegiatan operasi bersama teman-teman dari Samsat, Jasara Harja. Ini penting bagaimana masyarakat ini harus punya kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak dan juga taat lalu lintas. Ini juga sangat penting karena kita ketahui bahwa pajak yang kita bayar ini juga akan kembali bermanfaat untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Belu atau Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk berbicara lebih lanjut kaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan, pagi hari ini saya sudah bersama dengan sebenarnya 4 narasumber, tapi yang ada saat ini 3 narasumber. Kita masih menunggu apakah Kepala Kejaksaan Negeri Belu akan hadir juga bersama kita. Tetapi yang sudah bersama saya di pagi hari ini ada Kepala UPTD Samsat Belu, Bapak Stanis Lausmuat SSTP. Selamat pagi. Bisa tes mic-nya dulu biar sekalian. Pagi. Ini abang lama tidak jumpa, tambah segar saja nih. Tuhan, banyak makan saya. Oh, oke, baik. Dan juga ada penanggung jawab Jasara Harja Kabupaten Belu, Bapak Servasius Paskalis Dasanto ST. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Salam sehat. Abang, ini aktivitasnya apa saja sejauh ini dalam seminggu terakhir? Kami gencar sekali untuk sosialisasi dengan secara online terkait dengan taat berlalu lintas maupun taat pajak kendaraan bermotor. Nah, luar biasa. Baik, yang berikut dari Polres Belu hadir Kanit. Dan UPTD juga untuk pelaksanaan operasi opsen. Luar biasa. Baik, saya langsung saja ke Samsat kaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan. Abang Stanis, kita lihat sejauh ini juga gencar sekali sosialisasi di media sosial. Ini seperti apa? Sebenarnya pentingnya apa bayar pajak ini? Silakan mic-nya. Siap, terima kasih. Yang pertama, saya mewakili teman-teman di UPTD dan di Samsat, ucapkan terima kasih untuk kesekian kalinya RRI mau memfasilitasi kami, baik terkait sosialisasi maupun edukasi untuk wajib pajak, khususnya berbicara tentang pentingnya membayar pajak. Pajak ini, kalau kita berbicara pajak, sifatnya satu, memaksa. Tapi memaksa untuk baik. Dalam artian dia bukan hanya memaksa dan mengikat, tapi dengan pajak ini segala macam baik kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, sarana prasarana bisa terbangun, program-program penunjang kegiatan administrasi pun bisa didukung dengan adanya pajak ini. Nah, makanya kalau ketika ada pertanyaan kenapa pentingnya pajak, ya tidak bisa kita pungkiri, sejak kita lahir pun yang namanya pajak sudah melekat ke kita. Tapi mungkin saja belum teredukasi dengan baik, bukan belum tersampaikan. Untuk sosialisasi dan edukasi sudah kami lakukan, gencar lakukan. Karena di dalam Samsat ini kami 3 institusi, baik UPTD, Kesatuan Lalu Lintas maupun Jasara Harja, kami sudah sinergi terkait ini, terkait memberikan pemahaman, terkait memberikan sosialisasi, memberikan edukasi. Bahkan pun seperti yang tadi Pak Egi sampaikan dan teman-teman lihat bahwa selama kurang lebih dari awal tahun ini, apalagi didukung dengan ada pelaksanaan operasi keselamatan turangga ini, memang kami gencar ini. Jadi kalau bicara penting atau tidaknya, mungkin baik teman-teman maupun pemirsa maupun pendengar
dari apa yang sudah kami lakukan, dari gencarnya kami pelaksanaan kegiatan di lapangan, mungkin dari situ bisa tergambar pentingnya pajak ini untuk kita. Hanya mungkin masyarakat selama ini ada beberapa opini, ada beberapa anggapan dari masyarakat bahwa contohnya, oh percuma kita bayar pajak, tapi dampak langsungnya kita belum merasakan. Nah, pajak ini kan ada mekanismenya. Pajak dibayar, dikumpulkan, disetorkan, dan baru dibagikan lagi. Itu ada mekanismenya. Mungkin masyarakat mungkin hanya belum paham alurnya saja. Tapi yang namanya pajak dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ya, baik. Kadensi, ini kan selalu ada turun kegiatan operasi lalu lintas. Sejauh ini, apakah Kadensi melihat masyarakat Belu rata-rata yang memiliki STNK katakanlah, apakah itu banyak yang belum membayar pajak, Kadensi? Baik, terima kasih. Sejauh ini dalam pelaksanaan operasi, baik itu ada operasi keselamatan, operasi zebra, dan operasi-operasi lain yang kami laksanakan itu, banyak sekali ditemukan masyarakat yang belum taat untuk membayar pajak. Jadi ada mereka membawa kendaraan namun pajaknya sudah mati sampai 2 bahkan sampai 3 tahun. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang saat pelaksanaan operasi ini kita lebih berfokus untuk memberikan edukasi sebenarnya. Jadi intinya bukan terkait penindakan saja di lapangan, tetapi kita lebih ke mengajak masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih taat membayar pajak, kurang lebih seperti itu. Sambil kita memberikan himbauan untuk masyarakat itu tetap tertib berlalu lintas. Ya. Seperti Apakah ada tindakan yang dilakukan ketika teman-teman lantas yang menemukan masyarakat yang surat-suratnya katakanlah belum bayar pajak seperti itu? Baik, kalau untuk dalam operasi keselamatan sendiri memang kita lebih berfokus pada kita memberikan himbauan kepada masyarakat, dan tentunya ketika kita menghadapi atau mendapati ada masyarakat yang belum membayar pajak, kita akan mengarahkan ke UPTD untuk mereka langsung membayar pajak. Namun saat kita melaksanakan operasi, apabila gandengan bersama dengan UPTD, biasanya itu dari pihak UPTD sudah ada di tempat. Jadi ketika kita menemukan pelanggar yang belum membayar pajak, kita langsung arahkan ke loket yang sudah ada di tempat kita melaksanakan tilang tersebut. Oh, begitu. Tapi kalau tidak bersamaan, edukasi saja, sosialisasi aja. Kalau tidak bersamaan itu biasanya kita arahkan mereka untuk membayar pajak. Oke, baik. Kalau dari Jasara Harja kaitan dengan pembayaran pajak ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Egi. Jasara Harja ini tidak terlepas dari perannya sebagai salah satu pembina Samsat. Pembina Samsat seperti yang disampaikan tadi Pak Kepala UPT, bahwa ada 3 instansi di Samsat, yaitu kepolisian, Kemendagri, turunannya yaitu Bapenda, kemudian dan Jasara Harja. Jasara Harja produknya yaitu SWDK LLJ. Ya. SWDK LLJ ini melekat satu dengan PKB, pajak kendaraan bermotor, dan STNK. Maka setiap kali optimalisasi terkait dengan PKB, pasti Jasara Harja akan selalu mendukung. Karena ada peningkatan pendapatan terhadap PKB, pasti juga ada peningkatan pendapatan terhadap SWDK LLJ. Maka dukungan-dukungan itu kami tuangkan dalam strategi kami, namanya action plan. Ya. Action plan ini secara nasional itu kami lakukan di seluruh Indonesia. Kalau di Kabupaten Belu sendiri ada beberapa strategi yang kami lakukan untuk optimalisasi ini. Yang pertama, kita turut bersama dalam operasi gabungan. Operasi gabungan ini tujuan kita satu, menyadarkan masyarakat. Dan bukan, kami memahami di Kabupaten Belu ini bukan masyarakat seluruhnya tidak taat pajak, tapi kesibukan itu yang membuat mereka terhalang oleh waktu. Semua kita bekerja dengan waktu. Di Samsat juga ada jam pelayanan. Nah, bagaimana supaya kita mendekatkan pelayanan kepada mereka? Kita di Samsat, khususnya di Kabupaten Belu, di Samsat Belu ini sekarang sudah ada 1 loket Samsat dan 2 Samsat keliling.
Samsat keliling ini kami 2 titik, kami memudahkan setiap hari itu ada rotasi titiknya. Jadi kami memudahkan di setiap kecamatan untuk kebagian, dan kami berharap tidak ada lagi yang pasti untuk beralasan kami sibuk. Kami ada di situ, di kecamatan itu. Nah, itu dari Opsgab, operasi gabungan. Kemudian berikut ada dari kami yang namanya WA Blast atau WA Broadcast. Ya. Kita semua pasti sudah memiliki handphone yang Android, pasti. Mungkin sebagian kecil yang belum. Dengan sistem yang kami lakukan di Kabupaten Belu ini, kami menyampaikan via WA sampai ke orangnya di tangannya, di handphone. Walaupun dia ada, minta maaf, ada kegiatan di kebun, ada kegiatan di mana yang tidak ada di Kabupaten Belu, mungkin dia ada di Surabaya, di Jakarta, tetap kami WA agar mengingatkan dia taat pajak, taat berlalu lintas, supaya tersampaikan tujuan dan maksud kami ini. Kemudian ada yang dari kami namanya penghargaan terhadap mereka yang taat pajak. Ya. Mereka yang biasa mendapatkan biasa gubernur itu setiap tahun biasa memudahkan kita dengan relaksasi pajak. Ya. Jasara Harja juga mendukung itu dengan relaksasi SW-nya. Sehingga dari relaksasi pajak itu kepada mereka yang terlambat pajak. Bagaimana dengan mereka yang taat pajak? Ya. Apa bentuk penghargaannya? Kami Jasara Harja, kami dengan UPT dan kepolisian, kami bekerja sama dengan pihak pengusaha, merchant, itu kepada mereka yang taat pajak kita berikan voucher. Contoh, kita bekerja sama dengan hotel atau pengusaha makanan. Jadi ketika dia taat pajak, kita berikan, dia datang bayar pajak di Samsat, kita lihat jatuh temponya, oh ini tidak terlambat, kita berikan voucher. Dari voucher itu diantar ke pihak merchant, dia akan dapatkan kemudahan dari voucher itu. Jadi contoh nginap di hotel 500.000 per malam, dia dapatnya mungkin 400. Seperti itu. Itu tergantung kerjasama kita dengan pihak pengusaha itu. Ya, seperti itu untuk mereka, penghargaan bagi mereka yang taat pajak. Kemudian dukungan terhadap Pergub terkait relaksasi. Nah, semua itu tujuannya satu, kepada mereka yang taat pajak, dan berikut satu, kami Jasara Harja itu memberikan santunan kepada mereka yang korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas maupun kepada ahli waris yang ditinggalkan dari taat pajak maupun SW ini, sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita memberikan hak santunan kepada mereka, tapi mereka juga harus tahu kewajiban mereka untuk taat pajak. Ya. Dari Ini yang harus disadari oleh masyarakat ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu di rumah itu taat membayar pajak tadi, selain dapat voucher, ya nanti ketika terjadi kecelakaan juga ada santunan yang bisa diterima. Jadi itu ada timbal balik sebenarnya yang tidak disadari, bahwa kita membayar sebagai kewajiban, tapi sebenarnya ada feedback balik gitu ya, yang perlu ini. Oke, Pak Stanis, kalau kita lihat di Kabupaten Belu, berapa banyak sih wajib pajak yang aktif membayar di setiap tahunnya? Kalau terkait itu, potensi kendaraan yang ada di wilayah Kabupaten Belu ini per tahun 2026 itu ada 72.000 potensi kendaraan. 72.000. Dari roda 2, roda 3, roda 4, roda 6 dan seterusnya. Dari 72.000 ini paling banyak itu ada di roda 2. Kalau di roda 4-nya itu paling banyak di kendaraan minibus seperti Avanza, mobil-mobil harian lah, dan kendaraan angkut barang dan angkut orang, pick up, itu paling banyak. Nah, dari 72.000 ini dia alami peningkatan itu dari tahun lalu itu potensi kami itu tahun lalu 68.000. Biasanya setiap tahun dia meningkat itu bisa 5.000-an ke atas.
kendaraan baru. Tapi memang tahun lalu 2025 daya beli itu rendah, menurun sekali Ya. di Kabupaten Belu. Biasanya dari target BBN 1 itu target apa? Hitungan yang muncul ketika kendaraan baru didaftarkan. Nah, biasanya BBN 1 itu Belu ini selalu over target. Walaupun Covid, waktu zaman Covid pun tetap over target. Tapi di tahun lalu ada penurunan daya beli, daya ekonomi, daya belinya menurun. Jadi hanya ada penambahan 3 ribuan lebih. Jadi dari 68 ribu dia jadi 72 ribu. Dari 72 ribu ini yang taat membayar pajak itu kalau kita presentasikan Ya. hanya di 55 sampai 60%. Tapi di sisanya kalau dia 60%, di sisa 40% ini tidak seluruhnya tidak taat pajak. Tapi ada kendaraan-kendaraan kita yang terbeli menggunakan identitas KTP pemilik atau KTP penduduk wilayah Kabupaten Belu, tapi setelah terbeli baik secara kredit maupun secara cash, kendaraan itu nyebrang ke sebelah. Nah, ini masih masuk data potensi kita, tapi terhitungnya nanti tunggakan. Nah, dia tunggakan yang tidak tertagih lagi. Nah, jadi kalau bilang kesadaran membayar pajak sih seperti yang tadi Pak Erik sampaikan. Asumsinya yang pertama, masyarakat bukan tidak mau membayar pajak atau lalai. Mungkin jarak dari Lamaknen, dari Weluli ke Nah, ini juga Toro jauh. Atau jam pelayanan Samsat yang bertepatan dengan jam aktivitas bekerja. Makanya kami dari awalnya 1 titik pelayanan di kantor dan 1 titik pelayanan Samsat keliling yang dirotasi setiap hari pelaksanaan pasar. Per hari ini baru saja dibuka dan informasinya saya terima tadi dari teman-teman di sana bahwa antusiasnya tinggi. Loket pelayanan Samsat di Mall Pelayanan Publik. Jadi sekalian kami sampaikan untuk bapak, mama, kakak, adik, om, tante yang mau melakukan pembayaran pajak selain pelayanan di kantor Samsat, ada 2 titik pelayanan, yang satu setiap hari pasar, yang satu di Mall Pelayanan Publik. Jadi kembali seperti pertanyaan PEG, Ya. tingkat kesadaran masyarakat Belu membayar pajak ini seperti yang saya sampaikan. Ya. Masih di 50 sampai 60%, tapi kami tidak putus asa lah. Dan tidak mau beralasan bahkan mengeluh apa-apa, kami siap kerja. Ya. Lalu yang berikut, ini kan kita lihat akhir-akhir ini di Belu ini banyak sekali kendaraan berplat luar. Ini seperti apa, Bang Stanis? Kalau terkait kendaraan plat luar, teman-teman dari pihak kepolisian khususnya Satlantas dan teman-teman Jasara Harja terakhir di bulan Januari kami lakukan rapat bersama di kantor ini dengan teman-teman pelaku usaha terkait ada penerapan Pergub 13 tahun 2025 yang salah satu bunyinya adalah di dalamnya membatasi kendaraan-kendaraan plat luar untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi. Jadi ketika kendaraan plat luar ke SPBU, mereka diarahkan untuk mengisi BBM yang non subsidi. Terkait ini kami sudah bicarakan dan waktu itu Ibu Densi sendiri berikan saran. Waktu itu hasil pembicaraan kami adalah kendaraan-kendaraan plat luar ini kan mereka masuk ke wilayah NTT, khususnya wilayah Kabupaten Belu, itu mereka melakukan registrasi. Nanti dapat surat yang namanya SKTL. Nah, SKTL ini kemarin kami berbicara terkait masa lakunya. Kalau bisa SKTL yang masa lakunya 3 bulan ini tidak jika dimungkinkan tidak usah diperpanjang. Jadi dalam tempo 3 bulan itu silakan melapor dan melakukan registrasi balik nama sehingga bukan hanya terakomodir untuk bisa pakai BBM non subsidi, tidak, tapi punya sumbangsih real, punya sumbangsih nyata ke daerah lah, karena berkontribusi. Betul. Ya. Ya, kadensi mungkin bisa ditambahkan kaitan dengan penindakan terhadap kendaraan mobil di luar seperti apa? Baik.
Sejauh ini sih memang kalau untuk kendaraan plat luar sendiri, di saat kita melaksanakan operasi itu, tentunya itu ada peneguran buat mereka. Jadi misalkan mereka jalan di jalan raya, kemudian kita dapati tanpa menggunakan surat keterangan, surat tanda lapor itu, kita akan arahkan ke Samsat sini untuk mengurus surat. Dan sambil kita memberikan edukasi atau kita memberikan sosialisasi kepada mereka untuk segera balik nama atau mutasi, cabut berkas dari daerah asal untuk masuk ke Samsat sini. Kurang lebih seperti itu. Dan terkait seperti apa yang disampaikan oleh Pak Stanis bahwa yang menjadi kesepakatan kita, kalau kendaraan yang plat luar itu kita batasi mereka untuk pengisian BBM bersubsidi. Nah itu yang sementara dilaksanakan, kita memasang spanduk di setiap SPBU yang ada, bahkan di pasar juga sudah dipasang spanduk tersebut supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk masyarakat yang memiliki kendaraan berplat luar sebisa mungkin atau sesegera mungkin untuk melakukan mutasi masuk ke wilayah Kabupaten Belu. Untuk apa? Karena apa? Masyarakat menggunakan jalan yang ada di Belu, bukan jalan yang ada di luar wilayah Belu. Jadi kalau misalnya masyarakat menggunakan kendaraan yang ada di Belu, paling tidak kendaraan itu sudah harus terdaftar di wilayah Kabupaten Belu, sehingga peningkatan pajak itu sendiri bisa terpenuhi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau kaitan dengan plat luar dari Jasara Harja, apakah ada pantauan khusus juga? Baik, jadi terkait plat luar yang beroperasi di Kabupaten Belu, menyambung dari tadi yang disampaikan Pak KUPT dan Ibu Kanit Regiden, kemarin itu kita terakhir diskusi bersama dengan beberapa pengusaha maupun dari pengusaha SPBU maupun dari pihak Pertamina. Kenapa sampai kita gencar terkait dengan hal itu? Karena SPBU ini tiap hari pasti mereka akan mampir nih di Kabupaten Belu. Sedangkan SPBU itu BBM yang ada di Kabupaten Belu ini khusus melayani kendaraan yang di Kabupaten Belu. Jangan sampai menyebabkan kelangkaan BBM. Kalau mereka ganti plat bagaimana itu kira-kira? Itu yang kalau mereka ganti plat, yang kami harapkan gini, secara registrasi mereka ganti plat itu sesuai aturan. Jadi mereka ganti plat itu ya terregistrasi di Kabupaten Belu, sehingga kuota BBM ini tersampaikan, terpakai sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Kemudian terkait dengan kendaraan berplat luar yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Belu, kami Jasara Harja tetap memberikan santunan. Santunan ini akibat kecelakaan lalu lintas tetap kami berikan. Namun itu yang tadi saya sampaikan di awal, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Haknya kami berikan, negara itu tidak akan meninggalkan ketika masyarakat mengalami musibah kecelakaan. Negara tetap hadir untuk memberikan santunannya. Namun negara mengharapkan warga masyarakat wajib pajak taat akan kewajibannya, itu bayar pajak kendaraan bermotor yang nanti peruntukannya kembali kepada fasilitas yang nanti dia terima, dia rasakan, dia nikmati, dan juga santunan ketika korban dia atau keluarganya mengalami kecelakaan lalu lintas. Baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Tempo yang menyaksikan live pagi hari ini, sekali lagi kaitan dengan plat luar tadi, ini juga harus menjadi perhatian serius karena memang kendaraan plat luar ini menggunakan jalan yang dibayar pajak oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, katakanlah seperti itu. Jadi memang harus lebih cepat ya. Apa ada batasan sebenarnya? Mereka boleh menggunakan plat luar harus berapa bulan di sini saja, setelah itu harus ganti plat atau seperti apa, Pak Stanis? Baik, jadi mungkin saya izin menjawab. Terkait plat luar ini sendiri sebenarnya kita batasi untuk 3 bulan. Jadi mereka urus surat keterangan tanda lapor, itu berlakunya 3 bulan. Setelah 3 bulan ini mereka harus segera, sebelum 3 bulan ini habis masa berlakunya, harus segera untuk mutasi kendaraan ke wilayah Kabupaten Belu. Kalau sampai mereka tetap lalai tidak mutasi?
kadang-kadang inilah masyarakat kita, masyarakat sini kita mau bilang banyak alasannya. Jadi kalau kita arahkan untuk mereka ke sini, mereka masih beralasan bahwa uang belum ada dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga punya hati, kita memaksa nih mereka untuk harus segera bayar pajak, tapi keluhan-keluhan mereka ini yang kadang-kadang buat kita juga bagaimana ya, mau menanggapi dengan amarah, dengan emosi tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya bisa kasih mereka edukasi, kasih mereka pandangan bahwa ketika mereka menggunakan kendaraan di wilayah Kabupaten Belu, paling tidak kendaraan itu harus dimutasi ke sini. Masakan mereka menggunakan seenak saja jalan yang ada di sini, sedangkan pembayaran pajak masih di wilayah lain gitu. Paling tidak sebagai masyarakat Kabupaten Belu yang baik, tentunya kita harus meningkatkan nih pajak yang ada di wilayah Kabupaten Belu kita itu sendiri, sehingga misalnya fasilitas yang harusnya kita dapat itu bisa kita rasakan bersama, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, baik. Pak Stanis, tentunya bahwa masyarakat seperti Pak Stanis sampaikan bahwa punya kesadaran untuk membayar pajak. Seperti apa Pak Stanis melihat banyak perusahaan besar di sini yang punya banyak kendaraan? Apakah mereka juga taat seperti masyarakat kecil? Silakan Pak Stanis. Terkait itu rata-rata perusahaan-perusahaan besar di sini mereka mau dibilang contoh perusahaan moda angkutan, contoh seperti PT Timur Travel, Sinar Gemilang, mereka itu tergolong wajib pajak yang kami kategorikan taat. Karena rata-rata mereka membayar pajak itu sebelum jatuh tempo. Dan sekali mereka membayar, semua armada itu dibayar sekalian. Kalau tidak dibayar sekalian berarti di tiap bulan itu selalu ada yang mereka lakukan pembayaran. Dalam artian mereka taat tertib. Begitupun dengan beberapa CV atau PT besar, mereka pun taat membayar pajak. Memang sih namanya yang dikategorikan nakal itu pasti ada. Yang dikategorikan nakal, yang dikategorikan cuek itu ada. Tapi pendekatan-pendekatan sudah kami lakukan. Memang kami sempat alami kebuntuan sih. Makanya waktu itu ada inisiatif dan makanya tereksekusilah salah satu kegiatan kami, inovasi kami itu ada perjanjian kerjasama dengan kejaksaan. Kebetulan berkenaan dengan salah satu tupoksi kejaksaan khususnya di seksi Datun, itu ada satu tusinya itu membantu pendampingan hukum termasuk terkait penagihan pajak daerah. Nah sebelum waktu itu kami lakukan perjanjian kerjasama, Pemkab Belu juga sudah dahulu lakukan. Nah di pelaksanaan sudah 2 tahun ini dan ini tahun ketiga, kemarin 19 Januari kami lakukan penandatanganan PKS, perjanjian kerjasama. Di 2 tahun ini memang hasilnya baik. Yang sedikit nakal dan agak nakal akhirnya membayar pajak. Nah kalau logika seperti pertanyaan yang tadi Pak Egi tanyakan, berarti yang saya mau bilang adalah kalau warga masyarakat di kampung yang hanya karena mereka tidak bisa tinggalkan kebun atau jualannya di pasar untuk membayar pajak ke kota karena jaraknya jauh, itu saja ada niat membayar pajak, apalagi kita yang di kota yang notabene secara kemampuan ekonomi lebih dari mereka. Nah, seperti yang tadi Pak Erik dan Pak Ibu Densi sampaikan, sebelum kita meminta hak kita, laksanakan dulu kewajiban kita. Harusnya yang kalau saya mau bilang harusnya yang besar-besar ini yang jadi contoh untuk yang kecil-kecil. Supaya jangan lagi masyarakat bilang, "Ai Pak, kami ini orang susah, kami saja bayar pajak, masa ada orang tidak." Dan nah, maksudnya ini memang fenomena, ini dinamika, tapi seperti itulah yang kami sampaikan tadi bahwa kami tidak bosan-bosan untuk mengedukasi, mensosialisasikan ini. Itu. Ya. Pak Stanis, kaitan dengan keringanan yang diterapkan kepada masyarakat, kalau tahun lalu ada amnesti, tahun ini seperti apa? Kalau tahun ini tetap ada keringanan lewat peraturan gubernur nomor 56 dan 78. Itu keringanannya ada untuk BBN itu ada potongan 17,5%.
pokok pajak itu ada potongan 17,5%, untuk BBN roda 2 ada 15%, untuk roda 4 ke atas ada 20% potongan, dan ada potongan tambahan di tahun ini. Untuk penyandang disabilitas itu 50% dapat potongan. Jadi awalnya kalau mau betul-betul diterapkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024, berarti ada item tambahan yang diberlakukan seperti pemberlakuan pajak progresif atau penetapan pemberlakuan option secara utuh, secara 100%. Tapi Bapak Gubernur lewat Pergub masih memberikan keringanan-keringanan. Memang banyak keluhan sih, apalagi kami di loket maupun ketika pelaksanaan samling, maupun ada keluhan ketika teman-teman lantas maupun jasa raja lakukan kegiatan baik tilang maupun operasi lain di lapangan. Dan sampai saat ini masih ada pertanyaan, kenapa ada option? Kenapa option itu besar sekali? Nah, kami sudah sosialisasikan, kami sudah edukasikan. Option ini dia bentuk baru dari yang dulu namanya dana bagi hasil. Kalau dulu secara periodik per 3 bulan, hasil pungutan pajak yang kami lakukan, 3 institusi ini lewat Samsat lakukan pemungutan pajak, itu diberikan ke pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota bersangkutan, itu dalam bentuk dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil ini dia masuknya ke rekening penerimaan negara bukan pajak, PNBP, Pemda. Nah, kalau dengan skema option, dia masuknya ke menjadi PAD. Dan setiap hari ketika kami lakukan penutupan loket dan lakukan rekon, saat itu juga uang yang didapat itu sudah tersplit, langsung terdistribusi ke rekening Pemkab. Makanya kami juga gencar lakukan kegiatan seperti yang tadi Ibu Densi sampaikan, kegiatan option itu kami lakukan optimalisasi operasi gabungan itu melibatkan Bapenda Kabupaten Kota selaku instansi teknis dan Pol PP selaku penegak peraturan daerah. Dan memang puji Tuhan sejak tahun lalu kegiatan itu gencar kami lakukan, bahkan Bapenda dan Pol PP ini proaktif sekali terkait ini. Itu Pak. Pak Stanis, Ibu Densi, kalau dalam giat operasi, apakah hanya kendaraan milik masyarakat saja yang tidak taat membayar pajak, ataukah pernah ditemukan kendaraan dinas berplat merah juga sejauh ini? Baik, sejauh ini dalam pelaksanaan operasi itu memang ada beberapa kendaraan dinas yang kami temukan dan tidak membayar pajak. Dan itu sudah selalu kami arahkan untuk mereka segera membayar pajak. Jadi memang kalau saat pelaksanaan operasi itu gabungan bersama UPTD, biasanya langsung diambil alih oleh UPTD. Jadi bukan hanya plat merah saja, bahkan kendaraan dinas dari kepolisian maupun TNI pun kita adakan operasi tersendiri. Jadi setiap hari, bahkan untuk sekarang ini kita setiap hari itu melaksanakan pemeriksaan kendaraan untuk seluruh personil yang ada di Polres Belu. Jadi kendaraan yang belum bayar pajak kita langsung perintahkan untuk segera arahkan untuk membayar pajak. Jadi bukan hanya kita tertibkan masyarakat saja, tapi ke dalam kita juga menertibkan anggota gitu. Luar biasa. Kalau dari Jasara Harja, kalau tadi kan kita sampaikan soal masyarakat yang menggunakan kendaraannya. Kalau mereka menggunakan kendaraan plat merah tapi surat-suratnya mati atau tidak ada, katakan itu seperti apa tindakan atau langkah yang dilakukan? Baik, terima kasih Pak Egy. Jadi taat pajak ini bukan cuma bagi masyarakat saja, tapi semua elemen kita, baik instansi pemerintah, BUMN maupun swasta, itu juga harus taat pajak karena kita sama-sama beramai-ramai menggunakan fasilitas ini. Seperti yang Pak KUPT sampaikan, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Maka jika kita menemukan tidak taat pajak, tetap kita menyampaikan harus melaksanakan kewajibannya. Karena pajak itu sifat memaksa dan kembali lagi dia akan menikmati sendiri dari pajak itu. Apalagi masyarakat sendiri taat pajak, apalagi instansi yang pasti memiliki anggaran untuk membayarkan pajak kendaraan dinas tersebut. Jadi harusnya memberi
contoh, memberikan petunjuk agar masyarakat yang ekonominya ataupun kesibukannya ini sehingga lebih taat pajak gitu. Kami kalaupun instansi itu sibuk, petugas atau pegawainya sibuk untuk membayar pajak, kami selalu mengingatkan dengan WA broadcasting, WhatsApp broadcasting itu kepada mereka. Jadi setiap mereka yang pengguna kendaraan itu nomornya terdaftar di sistem Samsat. Setiap kali pendaftaran di sistem Samsat, di registrasi identifikasi itu kami wajib menyertakan mereka untuk isi nomor induk kependudukan dan nomor handphone. Tujuannya satu, nomor induk kependudukan itu ketika kita penagihan ke alamat sesuai dengan alamat KTP-nya. Nomor handphone itu tujuannya ketika kita menyampaikan pesan-pesan keselamatan maupun pesan taat pajak tersampaikan di nomor handphonenya. Sehingga kalau dia lupa kami ingatkan. Kalau dia minta hitung, Bapak ini kira-kira tunggakan pajak kita berapa? Ada aplikasi kami namanya Pro NTT dan aplikasi Sinyal. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Play Store, silakan membuka, mengecek di situ. Dan jika tidak tahu untuk mendownload atau bisa menanyakan total berapa, kami bisa membantu menghitungnya. Kami dari Samsat, dari kepolisian, dari Bapenda maupun Jasa Raja memudahkan sehingga apapun itu tidak ada gap, tidak ada batasan untuk menanyakan. Kami memudahkan. Bapak Ibu di rumah tidak berkesempatan untuk datang ke kantor Samsat, kami bisa namanya jemput bola. Seperti itu untuk menjawab keluhan Bapak Ibu agar taat pajak. Tujuan kami hanya satu, yaitu Kabupaten Belu yang taat pajak kendaraan bermotor maupun taat berlalu lintas. Baik, Pak Erik. Pak Stanis, tadi kita bicara soal plat merah nih. Sudah ada PKS, MOU dengan Pemda. Apakah mereka rutin melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya? Terkait pajak kendaraan dinas, terakhir di awal bulan kemarin, di awal bulan kami lakukan koordinasi, kami sudah dapatkan data. Pemkab Belu juga sudah lakukan rekon kendaraan dinas, seperti mereka lakukan apel kendaraan dinas, begitulah. Jadi tiap OPD melaporkan dari BPKAD, khususnya di bidang aset, lakukan pengecekan terkait kendaraan. Kalau terkait kendaraan plat merah sendiri, memang PKS dengan Kejari di tahun lalu itu kami lakukan hanya satu kali saat itu pelaksanaan kegiatan, karena memang terkendala dengan teman-teman dari Kejaksaan banyak beracara terkait ketersediaan waktu saya. Tapi di satu kali itu memang kami fokusnya waktu itu ke kendaraan dinas, dan memang efektif pelaksanaan PKS ini, karena dari hasil yang dana yang kami keluarkan pelaksanaan 3 hari pelaksanaan PKS, dana yang kami keluarkan 12 juta, kami dapat hasilnya 284 juta. Dan itu 90% lebih kendaraan dinas itu terbayar. Yang tidak terbayar itu pun kita identifikasikan sudah tidak layak jalan, dalam artian kendaraan sudah posisi rusak berat dan sudah siap untuk dilakukan pelelangan. Dalam artian tidak terbayar bukan berarti karena terlambat atau tidak membayar, tetapi karena setelah kami lakukan koordinasi dengan BPKAD, itu kami temukan bahwa kendaraan-kendaraan kalau dilaporkan dari OPD bahwa kendaraan ini sudah rusak berat, di tahun depannya sudah tidak dianggarkan lagi. Itu makanya yang kami sempat beri edukasi ke BPKAD bahwa kendaraan ini selama dia tidak lapor jual beli atau tidak lapor rusak berat atau tidak lapor ubah bentuk ke kantor Samsat, berarti hitungan pajaknya tetap ini. Terhitung, ya? Selama Ibu Densi belum tanda tangan atau Pak Kasat Lantas belum tanda tangan surat bahwa dilakukan penghapusan pemblokiran di data ERI, maupun kami dari BPAD, dari UPT belum dapat perintah dari BPAD provinsi untuk lakukan penghapusan, itu berarti kan tunggakannya tetap jalan. Nah, kami sempat sarankan ke kabupaten
untuk terkait kendaraan-kendaraan ini tetap dianggarkan, tapi memang hasil identifikasi kami langsung ke OPD itu memang kendaraan ini sudah rusak berat dan tidak layak jalan. Jadi sudah kami akomodir untuk lakukan penghapusan, salah satunya lewat pelaksanaan lelang. Itu saja. Ya, Baik. sebenarnya kalau rusak berat harus lelang sudah. Nah ini di sini juga kami mau himbau juga Pak Egi. Bukan hanya untuk kendaraan plat merah, kendaraan dinas, tapi untuk wajib pajak. Selama ini yang sering teman-teman wajib pajak, warga masyarakat wajib pajak lupa itu adalah pelaporan terkait jual beli dan kendaraan rusak atau kendaraan hilang. Hasil kami pelayanan door to door dari rumah ke rumah yang ditemukan juga oleh Pak Eri ketika pengurusan klaim dan Ibu Densi ketika kegiatan di lapangan adalah sering masih banyak wajib pajak yang ketika pelaporan jual beli kendaraan itu tidak dilaporkan ke Samsat. Baik jual beli dalam wilayah Kabupaten Belu maupun keluar. Itu makanya sering potensi-potensi ini ketika kami lakukan kegiatan lapangan penagihan contohnya door to door dari rumah ke rumah sering tidak tertagih karena itu yang kami mau edukasikan juga. Siap. Balik nama pindah tangan atau kendaraan yang di data kami terdatanya tinggi. Ya. Ketika fisik kita temukan pada saat operasi di jalan, dia jadinya dump track. Oke, kita paham. Ini ada pergeseran fungsi karena pemenuhan kebutuhan ekonomi misalnya. Tapi dilaporkan. Supaya kita juga bisa memperbaharui data kita biar bisa valid. Kan dasar kami menagih atau melakukan pelayanan pendataan penagihan ini kan data. Mungkin. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Atambua, kita sudah di akhir. Tapi sebelum saya menutup, saya ke Ibu Densi dulu di akhir ini apa yang mau disampaikan untuk masyarakat kita di Kabupaten Belu. Silakan. Baik, secara khusus dari kami Satuan Lalu Lintas tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Belu untuk terus tertib berlalu lintas, melengkapi semua surat-surat kendaraan yang ada, apalagi sekarang kita lagi melaksanakan operasi keselamatan, tolong dipatuhi semua peraturan lalu lintas. Kemudian kami tetap mengajak kita semua warga masyarakat Kabupaten Belu untuk terus tetap taat bayar pajak. Baik, Pak Erik silakan. Baik, dari Jasara Harja Kabupaten Belu, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu agar taat berlalu lintas, taat bayar pajak, karena dari kita, oleh kita, dan untuk kita Kabupaten Belu tercinta. Jangan lupa mendownload aplikasi JRQ, aplikasi Sinyal, dan aplikasi Pro NTT. Baik, terima kasih Pak Erik. Pak Stanis silakan. Ya, mungkin saya melengkapi saja yang telah disampaikan oleh rekan berdua. Saya mau ingatkan ada layanan pengaduan yang sudah kami sering bagikan di media sosial. Silakan hubungi nomor kontak itu, silakan diadukan. Entah terkait pelayanan kah atau prosedur yang mau ditanyakan silakan. Silakan kontak atau mungkin punya nomor kontak lain di luar nomor kontak terlampir di flyer yang kami sosialisasikan. Silakan dihubungi, kami pada prinsipnya siap. Kami siap melayani, kami siap membantu, kami siap memfasilitasi apapun itu kebutuhan dari wajib pajak. Ada bentuk-bentuk pelayanan yang memudahkan selain penambahan-penambahan titik layanan. Contohnya itu ada layanan pengaduan dan ada Samsat delivery. Kami juga mau mengedukasi warga masyarakat. Sekarang sudah ada yang namanya aplikasi Pro NTT. Cara mendaftarnya mudah, mendownloadnya mudah, mendaftarnya mudah. Untuk melakukan pembayaran atau sekedar hanya mau mengecek besaran pajak terbayar bisa dilakukan lewat situ. Yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah tenggat waktu pembayaran pajak untuk 3 bulan sebelum jatuh tempo itu ada potongan, ada korting pajaknya. Itu dapat potongan 10%.
Kalau untuk 2 bulan dapat 7,5%, untuk 1 bulan sebelum jatuh tempo dapat 5%. Jadi sudah banyak sekali kemudahan. Jadi mari Bapak, Mama, Om, Tante, Kakak, Adik, Saudara sekalian, mari kita mendukung pembangunan daerah di NTT khususnya wilayah Kabupaten Belu, karena dengan membayar pajak itu sebagai bentuk kontribusi nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Terima kasih. Terima kasih Pak Stanis, Ibu Densi dan Pak Erik ya sudah bersama RRI di pagi hari ini dalam kegiatan dialog luar studio RRI Atambua. Pendengar, sudah banyak yang sudah disampaikan. Lagi-lagi di akhir tadi disampaikan lagi ada diskon 10% 3 bulan sebelum jatuh tempo. Manfaatkan momen-momen ini untuk membayar pajak kendaraan Anda agar Anda aman di jalan dan juga bisa mendapat perlindungan lah ya dari jasara harja, dan juga kalau kena tilang ya nggak ditegur lagi karena pajaknya belum dibayar. Oke, saya Iga Rojo mewakili tim yang bertugas pagi hari ini undur diri dalam dialog luar studio bulan ini. Sampai jumpa. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia.